Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Eti. Hari ini kita masih belajar IPA. Kita akan belajar tentang cahaya. Ya. Masih ingat dulu kita sudah sedikit berbicara bahwa cahaya merupakan sebuah bentuk energi, di mana energi cahaya berbentuk sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, sehingga kita perlu belajar tentang cahaya. Apa yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Berikut ini kita akan belajar tentang sifat cahaya. Mari kita mulai sifat cahaya yang pertama. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus. Itu bisa kita lihat di buktinya. Kita siapkan kardus, di mana kardus itu beberapa kardus kita akan buat lubang dan kardus itu kita tata. Nah, di belakang kardus kita kasih lilin, dari lubang itu kita bisa melihat lilin, di mana lubang posisinya lurus. Tetapi jika kardus itu kita tarik salah satu, sehingga lubang tidak lurus, ternyata lilin pun tidak bisa dilihat. Ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, salah satu yang bisa kita lihat di dalam kejadian sehari-hari adalah ketika cahaya memasuki rumah kita, ya, entah lewat genting, entah lewat jendela. Ya, cahaya ini merambat lurus masuk ke dalam ruangan rumah kita. Contoh yang kedua, sesuai gambar yang kita tampilkan di situ, itu adalah gambar senter. Ketika senter ini kita nyalakan, cahaya ini merambat lurus. Ya. Cahaya pada lampu senter merambat lurus. Ya. Ini contoh bahwa cahaya merambat lurus. Contoh berikutnya adalah pada lampu mercusuar. Lampu mercusuar yang ada di pantai. Ya. Lampu ini akan menyala dan cahaya ini akan merambat lurus. Nah, itu pada lampu mercusuar. Lalu berikutnya kita masuk ke sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Sifat cahaya mampu menembus benda bening, kita perhatikan di sini. Ketika senter ini kita nyalakan, lalu kita nyalakan pada mangkok itu, kita lihat di kertas ini nampak cahaya. Jadi cahaya ini mampu menembus benda bening. Ya. Apa yang dimaksud benda bening? Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterimanya. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah kaca ini. Ya, atau ini ya, di mana senter ini akan menembus benda bening sampai ke bagian belakang dari benda bening tersebut. Contoh benda bening yang bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa cahaya mampu menembus benda bening, kita bisa mengambil mika, bisa menggunakan plastik, bisa kaca bening, air jernih, dan botol bening. Coba perhatikan ini.
Ya, di sini ada gelas, ya, gelas bening berisi air. Lalu kita nyalakan senternya. Ternyata cahaya ini tembus sampai ke layar yang di belakangnya ini ya. Tembus sampai di layar di bagian belakangnya. Ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Di berikutnya ini coba kita perhatikan. Ini ada gelas berisi susu. Ya, apakah yang terjadi jika senter itu dinyalakan? Ternyata kita lihat bahwa ketika senter ini dinyalakan, dia hanya mampu menembus di bagian gelas permukaannya. Sementara layar di belakangnya cahaya tidak mampu menembus. Itu artinya bahwa ketika gelas bening diisi susu, dia tidak bisa meneruskan cahayanya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, yang bisa menembuskan cahaya adalah benda bening, di mana gelas tadi berisi air yang jernih. Kita masuk sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan atau dikatakan refleksi. Ya, sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Ya, sesuai animasi yang ada di depan ini ya. Ketika suatu benda terkena cahaya, artinya jika nanti suatu benda terkena cahaya, maka cahaya yang mengenai benda tersebut akan dipantulkan. Jadi, pemantulan itu terjadi ketika cahaya mengenai sebuah benda. Dan benda tersebutlah yang akan memantulkan cahaya hingga ditangkap oleh mata kita. Nah, ini cahaya datang lalu menyentuh benda, kemudian dipantulkan, ditangkap oleh mata kita. Ya. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Coba kita perhatikan ini, ya. Ketika senter ini kita nyalakan, ini ada tempat, ada air. Ketika senter ini kita nyalakan, sinar ini bergerak dan kemudian menyentuh di sisi ini, kemudian dipantulkan ke arah ini. Ya. Jadi, nah, perhatikan itu. Sinarnya dinyalakan dan mantul di sisi yang lain. Pada dasarnya, pemantulan cahaya dibagi menjadi dua. Pemantulan yang pertama adalah pemantulan teratur. Kita perhatikan gambar ini. Pemantulan teratur itu sinar datang. Semua sinar datang menyentuh bidang pantul. Dia akan dipantulkan sejajar. Sehingga dikatakan ini teratur, pemantulan teratur. Yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan baur itu terjadi jika sinar datang menyentuh pada permukaan yang tidak rata. Sehingga sinar pantulnya ini menyebar ke segala arah. Maka dikatakan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi ketika berkas sinar datang itu jatuh pada permukaan yang halus atau permukaan yang rata atau yang mengkilap atau licin. Jadi jika sinar datangnya itu jatuhnya pada permukaan yang halus atau rata atau mengkilap atau licin, maka dia akan dipantulkan secara teratur. Dan yang paling sempurna adalah ketika sinar itu jatuh pada cermin. Ketika sinar itu jatuh pada cermin,
dia akan memantulkan secara teratur. Ya. Pada pemantulan teratur, cahaya itu akan dipantulkan ke satu arah saja. Seperti yang tadi sudah saya katakan, pada pemantulan teratur dipantulkan ke satu arah atau sejajar. Jadi sinar datangnya yang warnanya coklat, karena bidang pantulnya ini rata, ya, halus, maka sinar pantulnya sejajar. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemantulan baur. Kapan terjadi pemantulan baur? Jika berkas sinar datang jatuh pada permukaan yang kasar atau permukaan yang tidak rata. Maka sinar pantulnya atau pemantulan cahaya akan menuju ke segala arah. Ya, ke segala arah. Ya. Dikatakan pemantulan baur. Pemantulan baur itu contohnya jika sinar datang jatuhnya pada tembok atau pada kayu atau pada batu atau pada tanah, maka akan terjadi pemantulan baur. Ya, seperti gambar ini. Ketika sinar datang menyentuh permukaan, ini bidang pantulnya di mana tidak rata, maka sinar datang ini akan dipantulkan ke arah yang tidak sama, ya, tidak sejajar. Karena tidak sejajar, ini yang kita sebut sebagai pemantulan baur. Kita masuk berikutnya. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya itu terjadi manakala cahaya merambat pada dua zat atau dua medium yang berbeda. Ketika cahaya tersebut merambat melalui dua medium yang tidak sama kerapatan optiknya, maka cahaya itu akan mengalami perubahan arah rambat atau dikatakan dibelokkan. Mengapa? Seperti tadi saya katakan, karena dia masuk dengan medium yang berbeda. Ya. Contohnya adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas. Ketika pensil itu di dalam gelas dimasukkan ke dalam gelas, ternyata pensil itu akan nampak patah. Ya. Perhatikan ini, pensil akan nampak patah. Coba untuk lebih memahami, perhatikan video ini. Nah, ini ada gelas, lalu kita isi air, pensil kita masukkan, coba perhatikan. Dia nampak patah ya, nampak patah ini pensilnya. Ini akibat proses pembiasan cahaya. Ya. Padahal pensilnya, kalau kita tarik, pensil ini tetap lurus. Tapi begitu kita masukkan, dia patah. Nah, bukan patah, seolah-olah patah. Contoh pembiasan yang selanjutnya adalah berlian dan intan. Kalau kita melihat berlian dan intan, biasanya akan tampak cahayanya berkilauan. Ya, tampak begitu berkilauan, celap, celap, celap gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena cahaya merambat dari udara menuju ke kristalnya berlian ini, di mana kerapatan optiknya itu perbedaannya sangat tinggi. Karena ada perbedaan yang sangat tinggi, sehingga berlian ini atau intan itu akan nampak sangat berkilauan. Kalau dilihat cantik sekali. Berikutnya adalah ketika seseorang menggunakan teropong. Ya, ketika menggunakan teropong atau menggunakan teleskop.
Nah, dia akan bisa melihat benda langit, bintang. Ya, bintang yang sangat jauh itu bisa nampak dekat dan lebih besar. Itu juga contoh peristiwa pembiasan. Lalu contoh yang berikutnya lagi adalah seperti gambar ini adalah kolam renang. Kolam itu kadang-kadang ketika kita lihat dari atas, dia nampaknya seolah-olah tidak terlalu dalam atau dangkal. Tapi ketika kita masuki ke dalam, ternyata kolam itu cukup dalam. Itu adalah proses pembelokan cahaya atau dikatakan pembiasan. Karena cahaya memasuki medium yang berbeda dari udara menuju ke air sehingga dibelokkan. Berikutnya adalah ikan. Ikan yang ada di dalam akuarium, kalau kita lihat dari luar, ikan ini nampak jauh lebih besar. Ya, ikan nampak jauh lebih besar. Mengapa bisa demikian? Karena itu ada cahaya yang melewati udara menuju ke dalam air. Dibelokkan sehingga ikan ini menampak lebih besar dari aslinya. Yang berikutnya adalah mikroskop. Ya. Ketika kita melihat benda yang ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata, kita dibantu dengan mikroskop. Nah, mikroskop ini akan membuat benda yang kita lihat menjadi lebih besar dari aslinya, bisa ratusan kali dari aslinya dan tampak lebih dekat dengan mata. Ini adalah contoh proses pembiasan yang terjadi pada mikroskop. Selanjutnya kita akan masuk sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan atau dikatakan dispersi cahaya. Ya. Pada proses dispersi cahaya, sinar monokromatik yaitu sinar putih, ya, ini akan diuraikan menjadi spektrum warnanya. Ya, diuraikan menjadi spektrum warnanya disebut polikromatik yang terdiri atas warna Mexico hibinium, jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi sinar monokromatik diuraikan menjadi sinar polikromatik. Itu pada peristiwa dispersi cahaya atau cahaya bisa diuraikan. Contoh untuk memahami cahaya diuraikan itu salah satu contohnya adalah peristiwa terjadinya pelangi. Pada pelangi itu terjadi proses penguraian cahaya dari sinar monokromatik, ya, sinar putih dari matahari diuraikan menjadi spektrum warnanya Mexico hibinium. Ya, kita perhatikan ini contoh pelangi. Selanjutnya contoh yang berikutnya adalah gelembung-gelembung sabun, gelembung air sabun. Ketika terkena cahaya, nampak gelembung-gelembung ini menjadi beragam warna, sangat cantik ya. Ketika ditiup sebenarnya dia warnanya putih, tapi kemudian terkena cahaya, maka diuraikan menjadi beragam warna. Nah, itu ya, itu gelembung sabun. Demikian anak-anak materi kita tentang sifat cahaya. Selamat belajar. Sukses ya.